Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pembelajaran kita kali ini di mata pelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler, materi yang akan kita bahas adalah algoritma pemrograman. Jadi algoritma pemrograman ini penting untuk kita ketahui atau pelajari karena ini merupakan sebuah konsep untuk melakukan pemecahan sebuah masalah dari pemrograman yang akan kita buat nantinya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yang pertama adalah anak-anakku sekalian bisa menentukan algoritma pemrograman dari sebuah masalah, dan yang kedua anak-anakku bisa mengurutkan flowchart dari sebuah masalah pemrograman. Baik, kita mulai materinya tentang algoritma pemrograman. Jadi kita mulai dengan sebuah video. Jadi video ini adalah sebuah pembuatan televisi ya. Jadi dimulai dari langkah-langkah memasang LCD-nya. Terus kemudian nanti ada proses perakitan power supply-nya, mainboard-nya dan seterusnya sampai perakitan box-nya. Kita lihat sama-sama langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah tersebut yang dilakukan dalam pembuatan televisi itulah yang kita sebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian ya sebuah masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Kalau dalam matematika berarti urutan langkah-langkah perhitungan. Tapi kalau dalam pemrograman berarti adalah urutan-urutan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemrograman. Nah, selanjutnya ini secara sejarah singkat ya penemu algoritma. Ini gambarnya Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ini yang pertama kali menemukan algoritma. Selanjutnya analogi algoritma itu dimulai dari sebuah masalah. Jadi ada sebuah masalah, terus kita buatkan algoritmanya. Dan setelah kita buat algoritmanya, kita buatkan dalam bentuk program sebagai solusinya. Notasi algoritma, jadi dalam penulisan algoritma itu dibagi dalam 3 jenis. Ya. Jadi ada jenis kalimat deskriptif, terus ada notasi flowchart, dan ada pseudocode. Jadi kalimat deskriptif ini biasanya digunakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat urutan langkah-langkah seperti pada cara penyajian mie pada contoh di atas. Flowchart ini biasanya kita gunakan untuk menggambarkan dalam bentuk diagram ya, diagram alir. Jadi nanti kita lihat contohnya, dan yang terakhir ada notasi dalam bentuk kode-kode atau pseudocode. Nah, kita akan lebih banyak membahas tentang flowchart karena ini yang sering kita gunakan, atau notasi ini yang sering digunakan dalam pemrograman, baik itu pemrograman mikroprosesor maupun mikrokontroler, dan secara umum dalam pemrograman komputer. Itu menggunakan flowchart atau diagram alir. Penulisan flowchart sebenarnya tidak ada yang baku ya. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti simbolnya. Jadi simbolnya itu ketentuan-ketentuan umum yang kita gunakan dalam menggambar sebuah diagram alir atau flowchart.
Misalnya simbol terminator atau permulaan, ya, itu simbolnya seperti itu. Terus ada garis alirnya, terus ada preparationnya, prosesnya, input, ya, perbandingan pernyataannya, ya, dan seterusnya. Ini secara sederhana, tetapi simbol-simbol ini lebih banyak lagi, bisa dilihat di materi ajarnya maupun di informasi-informasi lain di internet, ya. Ini secara umum saja saya kasih gambaran. Selanjutnya contoh sebuah flowchart. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita membuat sebuah flowchart untuk memasak nasi, ya. Ya, kita mulai dengan start, ya. Terus siapkan berasnya, siapkan airnya, dan magicom itu adalah bagian dari preparationnya atau proses pemberian harga awal atau inisialisasi atau penamaan awal itu, ya. Terus selanjutnya ada inputnya dalam bentuk input, misalnya air, beras, dan magicom misalnya. Kemudian ada dalam bentuk prosesnya, misalnya cuci beras dengan menggunakan alir. Terus ada pilihan beras. Ketika berasnya bersih berarti lanjut ke bawah, kalau berasnya belum bersih ya kembali lagi ke atas, ya. Jadi itu adalah pilihannya. Terus masukkan beras ke dalam magicom, itu diproses kembali buat prosesnya, dan selanjutnya nasi siap disajikan. Contoh flowchart dalam bahasa pemrograman mikroprosesor, ya. Dalam pemrograman mikroprosesor itu ada, bisa dilihat mulai dari input, memasukkan data di register A, memasukkan data di register B, kemudian add A, B, itu adalah perintah untuk menjumlahkan register A dengan register B, ya. Nanti di bahasa pemrograman kita akan belajar lebih lanjut tentang instruksi-instruksi ini. Selanjutnya register A itu ditampilkan kembali berapa isinya, kemudian selesai. Jadi itu adalah contoh-contoh flowchart dalam pemrograman. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Secara umum dapat saya simpulkan bahwa algoritma pemrograman adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pemrograman. Dalam algoritma itu ada 3 jenis notasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah notasi dalam bentuk kalimat deskriptif. Yang kedua dalam bentuk notasi flowchart. Dan yang ketiga dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk kode-kode. Untuk pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller nantinya, kita akan lebih banyak menggunakan notasi flowchart. Agar lebih jelasnya materi ini, boleh dibuka di Google Classroom-nya. Di situ ada handout, itu bisa di-download. Atau bisa mencari referensi-referensi lain dalam buku paket yang tersedia di perpustakaan. Maupun bisa di-search di internet. Mungkin demikian, tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.